Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di perkuliahan yang kedua ya, di struktur aljabar 1, hari Senin jam 12.30. Baik, sebelumnya sudah saya upload video pembelajaran tentang konsep dasar dari suatu grup. Seperti yang kalian ketahui, jadi untuk dapat dikatakan suatu grup di sini apabila ada 4 syarat yang harus memenuhi. Jadi ini kita belajarnya nanti secara mundur ya. Kita kan memang tujuannya untuk mempelajari grup, tapi sebelumnya itu kalian harus paham tentang sifat ketertutupan yang ada di operasi biner. Nah, ini jadinya definisi grup itu, misal di sini ada suatu diberikan G ini merupakan suatu himpunan tidak kosong, bentuk struktur aljabarnya yaitu disimbolkan dengan G, kemudian ada tanda titik. Disebut dengan grup jika dan hanya jika berlaku semua persyaratan di bawah ini. Jadi yang pertama, syarat pertama itu berlaku sifat ketertutupan. Arti dari sifat ketertutupan ini nanti kita pelajari kembali pada operasi biner. Ya. Nah, kemudian yang syarat kedua yaitu hukum asosiatif, syarat ketiga eksistensi identitas, syarat keempat yaitu eksistensi inverse. Nah, untuk yang sifat ketertutupan ini, jadi gini, kalau operasi biner itu, jadi kalian kan masih belum tahu ya tentang operasi biner. Jadi definisi dari operasi biner itu misalkan ada A, suatu himpunan yang tidak kosong, kemudian sebuah pemetaan bintang, jadi ini dibaca dengan bintang ya. Suatu pemetaan fungsi A kali A, dari A kali A ke A dengan bintang A, B, sama dengan yaitu A bintang B anggota dari A. Pemetaan bintang pada himpunan A ini disebut dengan operasi biner pada himpunan A. Jadi, pemetaan ini kalian harus tahu ya, berarti kan tadi dari grup. Ini kalian harus mengetahui apakah itu tentang sifat ketertutupan itu bagaimana. Kemudian, ternyata sifat ketertutupan itu kan ada kaitannya dengan operasi biner. Yang mana operasi biner ini berkaitan dengan pemetaan. Jadi kalian sebelumnya harus mengerti pemetaan itu apa ya. Nah, operasi biner ini, jadi kalau biar lebih paham, jadi misalkan nih ada 2 elemen dalam A dioperasikan dengan operasi biner bintang. Jadi ini terserah, operasi binernya itu bisa simbolnya itu bentuknya bintang, kemudian bisa bentuk simbol yang lain. Jadi operasi biner ini, jadi kalau misalkan ada suatu anggota A, B ini merupakan anggota dari suatu himpunan A gitu ya. Kemudian dioperasikan, ternyata hasil operasi himpunannya itu juga merupakan anggota dari himpunan A. Ya. Nah ini, jadi jika sembarang 2 elemen dalam A dioperasikan dengan operasi biner bintang akan menghasilkan satu elemen yang termuat dalam A juga, ini dapat dikatakan bahwa operasi biner itu bersifat tertutup. Ya. Jadi biar lebih mudah lagi, ini ada contohnya. Misalkan ada himpunan bilangan bulat Z. Bilangan bulat di sini kan disimbolkan dengan Z ya, cuma di tulisan ini Z-nya itu bukan bentuk simbol bilangan bulat Z yang seperti biasanya ya. Jadi himpunan bilangan bulat Z ini tertutup terhadap operasi penjumlahan biasa. Kenapa? Jadi kan memang operasi penjumlahan pada bilangan bulat ternyata ini juga berlaku bersifat tertutup, bersifat ketertutupannya. Bersifat tertutup, ini maksudnya berarti ketika ada A, B anggota dari bilangan bulat, misalkan kita ambil A-nya itu 3, B-nya itu 4. Nah, 3 dan 4 ini kan merupakan bilangan bulat. Jadi kalau ketika dijumlahkan 3 tambah 4 ini, ternyata kan juga anggotanya itu menghasilkan yang merupakan anggota dari suatu bilangan bulat. Jadi 3 tambah 4 sama dengan 7. Nah, 7 ini kan juga merupakan bilangan bulat ya.
Sehingga berlaku bahwa himpunan bilangan bulat ini tertutup terhadap operasi penjumlahan biasa. Nah, coba sekarang kalian pikirkan bagaimana dengan operasi pengurangan pada bilangan bulat. Apakah juga berlaku tertutup atau tidak? Nah, ini merupakan contoh selanjutnya. Ya, nah ini operasi pengurangan pada operasi biner pada tiap himpunan ini ternyata juga berlaku ya. Operasi pengurangan itu adalah operasi biner pada tiap himpunan Z. Sebab setiap A, B anggota Z berlaku bahwa A dikurangi B ini juga ternyata merupakan anggota dari bilangan bulat. Jadi kayak tadi, bilangan bulat ini kan ini ya, diingat kembali ya, bilangan bulat itu mulai dari apa kan? Mulai dari bilangan bulat positif, negatif, kemudian 0 itu juga termasuk bilangan bulat. Tapi di sini ada contoh yang bukan operasi biner, yaitu ketika operasi pengurangan pada bilangan asli. Ya, pada bilangan asli. Coba. Jadi ini ternyata kalau pada bilangan asli itu tidak bersifat tertutup, atau ini ternyata bukan operasi biner, karena tadi kan dapat dikatakan bahwa operasi biner itu merupakan operasi yang bersifat tertutup. Jadi di mana suatu anggota himpunan ketika dioperasikan nanti akan menjadi anggota himpunan itu juga. Nah, kalau seandainya pada himpunan bilangan asli, misalnya kita ambil di sini 5 dan 7. 5 dan 7 di sini kan merupakan anggota bilangan asli. Ketika dikurangi, ternyata 5 dikurangi 7 ini ternyata bukan anggota dari bilangan asli lagi, tetapi merupakan bilangan bulat. Jadi, karena ketika dioperasikan pada pengurangan tidak merupakan anggota dari bilangan asli, sehingga dapat dikatakan bahwa pada operasi pengurangan bilangan asli ini bukan termasuk operasi biner atau bukan bersifat tertutup. Ya, paham ya? Oke, lanjut. Di sini pada operasi biner ada sifat-sifatnya. Di sini ada 5 sifat ya. Jadi sifat-sifat operasi biner itu ada komutatif, asosiatif, kemudian yang ketiga itu mempunyai identitas, yang keempat itu sifatnya mempunyai sifat inverse, kemudian yang kelima ini distributif terhadap operasi. Nah, ini saya tunjukkan di bukunya ya. Jadi memang saya tidak membuat yang di PowerPoint-nya lagi. Jadi yang kemarin itu video pembelajarannya memang saya buat sesingkat mungkin biar kalian menjadi penasaran, biar kalian ada motivasi untuk mempelajari lebih mendalam di bukunya masing-masing. Cuma ini saya buat lagi video pembelajarannya biar kalian tambah paham. Nah ini ya, jadi sesuai dengan definisi dari 1.19, operasi biner itu bersifat komutatif dan asosiatif ya. Jadi jika bintang itu merupakan operasi biner yang tidak kosong pada himpunan A, maka bintang ini disebut komutatif ya ini. Maka disebut komutatif jika X bintang Y sama dengan Y bintang X untuk semua X dan Y, atau untuk setiap X dan Y ya. Jika X bintang ini buka kurung tutup kurung Y bintang Z sama dengan buka kurung X bintang Y bintang Z untuk setiap X, Y, Z pada A, maka kita dapat mengatakan operasi biner ini merupakan bersifat asosiatif ya. Jadi contohnya gini nih, ada operasi biner pada penjumlahan dan perkalian pada suatu bilangan, ternyata itu berlaku keduanya bersifat komutatif dan asosiatif ya. However, nah ini operasi biner itu, jadi kalau pada pengurangannya, pada pengurangan operasi biner,
suatu bilangan bulat ternyata tidak berlaku pada sifat ini. Ya, jadi pada operasi penjumlahan sama perkalian itu berlaku sifat komutatif dan asosiatif, tetapi tidak berlaku pada operasi pengurangan. Ya, contohnya seperti ini. Jadi kalau 5 dikurangi 7, ini kan tidak sama dengan 7 dikurangi 5 ya. Dan ini asosiatif ya, 9 dikurangi 8 dikurangi 3, ini tidak sama dengan 9 dikurangi 8 dikurangi 3. Nah, jadi kita dapat memberikan contoh untuk di contoh 3 di sini. Ternyata pada suatu bilangan bulat berlaku sifat komutatif dan asosiatif tetapi tidak pada operasi pengurangan. Ya. Kemudian di sini ada contoh keempat. Jadi operasi biner bintang ini didefinisikan pada bilangan bulat, yaitu ini ya definisinya. Bentuk operasinya kayak gini. Jadi X bintang Y itu sama dengan X plus Y sama dengan 1. Ini komutatif ketika, jadi kalau misalkan X bintang Y, ini kan tadi X plus Y min 1 ya. Nah, bagaimana kalau Y plus X dikurangi 1? Y plus X dikurangi 1. Nah, Y plus X min 1 di sini, ini kan berarti kan berlaku kebalikannya. Ya, jadi Y bintang X. Nah, ternyata operasi biner ini ternyata ini juga memiliki sifat asosiatif ketika misalkan X bintang Y bintang Z. Berarti ini kalau dijabarkan gitu kan, kalau X bintang Y ini kan berarti bilangan pertama ditambah dengan bilangan kedua dikurangi 1 ya. Jadi kalau misalkan kayak gini, X bintang Y buka kurung Y bintang Z, berarti Y plus Z dikurangi 1. Ini masih di depannya X bintang ini ya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan yang seperti operasi biner yang di atas ya. Jadi kalau ada bilangan pertama ini dioperasi binerkan dengan ini, kita buat permisalan bilangan kedua ya. Variabel kedua di sini berarti X plus, nah X plus, jadi bilangan pertama ditambah dengan bilangan kedua dikurangi dengan 1, sehingga nanti ini ternyata akan menghasilkan, yaitu kalau sudah dibuka semua kurungnya X plus Y plus Z min 1 sama dengan min 2. Nah, apakah ini hasilnya sama untuk yang sifat asosiatif yang kedua, yaitu X bintang Y buka kurung tutup bintang Z. Nah, ini artinya berarti kan X bintang Y ini kita jabarkan dulu ya, berarti X plus Y min 1 bintang Z. Nah, berarti ini yang pertama, ini yang kedua, sesuai dengan definisi operasi binernya yang begini, berarti kan bilangan pertama ditambah bilangan kedua dikurangi 1. Jadi bilangan pertama ditambah bilangan kedua dikurangi 1. Nah ini. Jadi ini kan sebagai bilangan pertama ditambah bilangan kedua dikurangi 1. Sehingga hasilnya sama ya. Di sini dengan yang pertama yaitu X plus Y plus Z min 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa operasi biner yang didefinisikan pada Z yaitu X bintang Y sama dengan X plus Y min 1, ternyata ini berlaku sifat asosiatif dan komutatif. Gitu, paham ya? Ini coba yang di contoh 5-nya ini kalian pelajari sendiri ya. Oke, kemudian tadi sifat yang berikutnya itu adalah komutatif asosiatif sudah, kemudian mempunyai identitas. Nah, mempunyai identitas di sini, kalau kita lihat di sini mempunyai identitas. Ini bukan. Nah, ini definisi 1.21. Jadi misalkan nih,
operasi bintang ini ya, merupakan operasi biner pada